Om Swastiastu. Bertemu lagi di pertemuan kelima kita di semester 2 ini. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin. Dalam bab ini, kita akan bagi menjadi dua subbab, yaitu yang pertama, perkembangan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Di dalam subbab perkembangan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal dan perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. A. Sistem pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan bersifat presidensial. Dalam sistem tersebut, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi, dalam sistem presidensial, seorang presiden itu mempunyai dua peran, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama, karena digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan pengajuan maklumat dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan sangat berbeda dengan masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, jadi hanya satu saja, bukan kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Adapun kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Satu, Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kedua, Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Kabinet Wilopo 30 Maret 1952 sampai dengan 2 Juni 1953. Kabinet Sali Sasro Amijoyo I 30 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 20 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Mengapa umur kabinet dalam demokrasi liberal sangat pendek? Bisa kalian lihat tadi dijelaskan umurnya hanya sekitar 1 tahun. Nah, jelaskan alasannya menurut kalian. Silakan, jawabannya dikirimkan lewat Google Classroom. Nanti akan saya buatkan form khusus jawaban kalian masing-masing. Terima kasih. B. Sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah RI membutuhkan parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Nah, pada akhirnya, pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Jadi bisa dikatakan dengan adanya maklumat tersebut menjadi tonggak awal terciptanya demokrasi di Indonesia. C. Pemilihan umum.
Pada tahun 1955, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia yang jadi cikal bakal dari KPU nantinya, yang diketuai oleh Hadikusumo dan Rustam Sultan Palidis sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. D. Kegagalan konstituante. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Konstituante bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Akan tetapi, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, munculnya perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 dan konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan sekalipun. Perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Masa awal kemerdekaan. 1. Permasalahan ekonomi. Di antaranya terjadinya hiperinflasi. Terjadinya hiperinflasi disebabkan karena peredaran mata uang yang terlalu banyak. Dapat mata uang dari pihak Jepang maupun mata uang yang dikeluarkan oleh APNI. Yang kedua, blokade ekonomi oleh Belanda. Sejak November 1945, pemerintah Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan untuk pencegahan peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Akibat dari blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Indonesia. Seluruh kegiatan ekspor maupun impor Indonesia dihalang-halangi oleh pihak Belanda. 2. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Cara-caranya diantaranya A. Mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang Raja Pasteur, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas, yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Penetapan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 untuk mengatur kurs mata uang Jepang terhadap ORI. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 1946, pemerintah membentuk BNI atau Bank Negara Indonesia yang bertujuan mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia. B. Menembus blokade ekonomi Belanda. Di antaranya melakukan diplomasi ke India. Strategi ini dilakukan pemerintah RI dengan memberikan bantuan beras kepada India yang saat itu sedang dilanda kelaparan. Pada 14 Agustus 1946, Indonesia mendengar kabar bahwa Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan India. 2. Membentuk Indonesia Office atau INDOP. INDOP adalah perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada tahun 1947. C. Membentuk Planning Board. Pada 19 Januari 1947, pemerintah Indonesia membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. D. Melaksanakan Casimo Plan yang dikemukakan oleh I.J. Casimo.
Program Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai dengan 1950 mengenai usaha swasembada pangan, meliputi pencegahan penyembelihan hewan pertanian, penanaman kembali tanah kosong, dan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari Jawa ke Sumatera. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Ir Surahman atas persetujuan BPKNP. Pinjaman nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. B. Masa demokrasi liberal. 1. Pemikiran ekonomi nasional. A. Gerakan Benteng. Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Inti gerakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka. B. Gunting Syafruddin. Syafruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong nilai uang atau senering yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Sebagai tindak lanjut kebijakan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang pengeluaran uang kertas baru. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Sejak 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Dan tahap kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Di sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha non-pribumi Baba. Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sistem ekonomi liberal. A. Perundingan Finansial Ekonomi atau PINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah finansial ekonomi atau PINEK. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda terdiri atas pembetulan persetujuan PINEK hasil KMB. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan hubungan bilateral, serta hubungan PINEK didasarkan atas Undang-Undang Nasional. B. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. RPLT merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai dengan 1961. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAD. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar.